keberkahan tak terhingga. Yang saya hormati Sekjen Persepsi Pusat Bapak Muhammad Sugiarto, SPT MM PhD. Yang saya hormati Kepala Persepsi Komda Jatim, Ibu Dr. Siti Azizah, SPT MSOS M Komun. Yang saya hormati Ibu Dr. Sukarmi, SHMH. Yang saya hormati Dr. Niswatin Hasana, SPTMP, dan para peserta webinar yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Rosyida Fajri Rinanti yang bertugas sebagai MC pada acara webinar kali ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat hidayah, kesehatan, dan keberkahan yang telah dilimpahkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini di acara webinar Perlindungan Hukum bagi Peternak melalui Perjanjian Kemitraan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara berikutnya, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu agar acara yang telah dipersiapkan berjalan dengan lancar serta membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa disilahkan. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin, berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sambutan dari Sekjen Persepsi Pusat, yakni Bapak Dr. Muhammad Sugiarto, SPTMM, PhD. Kemudian sambutan dari Ketua Persepsi Komda Jatim, Ibu Dr. Siti Azizah, SPT MSOS M Komun, yakni Pelindungan Hukum bagi Peternak melalui Perjanjian Kemitraan. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penutup. Nah, para hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Sugiarto, SPTMM PhD, untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Persepsi Komda Jawa Timur, sahabat saya, rekan saya, Ibu Dr. Azizah, yang selalu berbahagia, ya, mudah-mudahan selalu tersenyum, dan juga kepada semua anggotanya, karena senyum menebarkan kehangatan dan kekeluargaan untuk kita semuanya. Saya tidak pernah bisa membayangkan kalau setiap hari tidak pernah ada manusia yang tersenyum, maka kemudian the world is really very stagnant. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi saya sangat berbahagia, Bu Azizah dan sahabat-sahabat keluarga besar Persepsi Jawa Timur memberikan senyuman kepada dunia pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, kepada para senior, kepada para sesepuh Persepsi, para insan ilmuwan sosial ekonomi peternakan di Jawa Timur dan di Indonesia, kami juga mengaturkan salam hormat dan salam takdim untuk Bapak Ibu semuanya. Juga kepada semua anggota Persepsi dari Komda manapun, kami mengucapkan selamat datang dan berbahagia di event yang sangat mubarak pada pagi hari ini. Terkhusus pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, melimpahkan kekuatannya, sehingga memberikan kekuatan kepada kita bisa hadir pada ruangan yang sangat penuh kekeluargaan pagi hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, salam hormat dari Ketua Persepsi, Prof. Budi Kuntoro, yang belum sempat bersilaturahim pada pagi hari ini, dikarenakan beliau pada saat yang bersamaan ada penyusunan Renstra Fakultas Peternakan UGM.
pada kesempatan pagi hari ini saya menghantarkan pokok-pokok pikiran beliau yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Yang pertama, beliau memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komda Jawa Timur di bawah arahan, bimbingan, dan koordinasi Ibu Dr. Azizah dan juga teman-teman semuanya yang sangat aktif ya dalam menyelenggarakan event-event akademik. Saya yakin secara pribadi event-event yang sangat baik ini akan menelurkan ide-ide baik di dalam rangka meng-create proposal-proposal riset pengabdian masyarakat maupun di dalam menghadirkan ide-ide publikasi ilmiah. Karena tanpa kita mengikuti sesi-sesi diskusi, maka kemudian ide-ide yang luar biasa, yang inovatif di dalam menyusun publikasi dan karya-karya ilmiah lainnya, itu tidak akan berkembang secara masif. Jadi beliau, Ketua Persepsi, Ketua Umum Persepsi, menyampaikan apresiasi pada teman-teman Jawa Timur, yang kemudian akan bisa merambat, menyebar, dan kemudian memotivasi komda-komda yang lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di dalam kajian-kajian sosial ekonomi peternakan. Yang kedua, tema yang dihadirkan sangat menarik. Ada bahasa perlindungan hukum yang tadi beliau bercanda, wah ini ada sarjana hukum enggak nih, gitu ya. Jadi ada satu bahasa yang namanya kemudian perlindungan hukum. Karena kita merasa bahwa kemitraan adalah kesepakatan dua belah pihak. Ketika dulu Bu Azizah dengan suami itu juga ada kemitraan ya Bu Azizah, ada perjanjian komitmen yang kemudian itu dilahirkan dalam bentuk buku akad nikah. Yang kemudian pertanyaannya, adakah perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian itu? Dan itu saya kira kita semua sudah paham apa kemudian efek apabila kemudian somebody atau someone itu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian kemitraan antar dua belah pihak tersebut. Meneliti tentang kemitraan menjadi sangat menarik karena kemitraan bukan hanya kemudian bisnis oriented, tapi juga seperti ilmunya Bu Azizah, empowering. Karena di sini ada proses belajar dari peternak kepada perusahaan inti. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kapan belajar ini selesai? Tapi kalau dikatakan oleh Bu Azizah bahwa learning is never ending process, maka kemitraan itu akan terus karena dia akan terus belajar. Nah ini yang terbukti bahwa ternyata banyak anggota kemitraan yang tidak pernah putus di bawah 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu mereka sangat menyenangi untuk menjadi mitra. Satu menarik ketika bicara sebenarnya apa yang membuat mereka itu jatuh cinta dan kemudian tidak mau stay away, tidak mau memisahkan diri dari perusahaan inti. Ini kemudian yang menjadi pelajaran penting buat kita. Akhirnya peternak mitra itu kecanduan dengan perusahaan inti. Nah, membuat seseorang kecanduan atau addicted itu tidak mudah. Nah, ini menjadi pelajaran kita bersama, ya kan, how to make someone itu addicted kepada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, ketika kemudian kita bicara pada peternak mitra, maka peternak mitra itu dalam beberapa kajian yang kita lakukan itu jarang menjadi peternak yang faithful atau yang setia. Jadi peternak mitra dari survei yang pernah kami lakukan itu minimal sudah pernah melakukan, bahasa petik saya adalah perselingkuhan kemitraan itu minimal 3 kali. Jadi mereka akan selalu berpindah-pindah di dalam memilih perusahaan intinya. Itu adalah 3 kali. Mungkin di Jawa Timur sama di Jawa Tengah akan berbeda. Apa yang membuat mereka itu tidak pernah setia? Nah, ini satu judul yang menarik. Setiakah peternak mitra itu? Nah, ini saya kira satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah tidak setia itu baik buat peternak mitra? Ataukah malah setia itu yang lebih baik bagi peternak mitra?
kembali kepada topik yang sangat challenging, yaitu perlindungan hukum. Nah, ini kemudian kita bicara bagaimana perlindungan hukum yang sangat efektif untuk peternak. Karena sejatinya kalau kita lihat dari bacaan, dari referensi dan sebagainya, maka kemudian pihak yang tidak berkomitmen sering kemudian diduga itu adalah peternak mitra. Karena kemudian perlindungan hukum diharapkan itu akan melindungi dan mempertahankan komitmen antara kedua belah pihak. Kita tidak membayangkan kalau kemudian tidak ada akad nikah dan tidak ada kemudian kalimat-kalimat di penghujung lembaran akad nikah itu. Ya kan, seperti kemudian kalau tidak membiayai selama 6 bulan berturut dan sebagainya. Kalau tidak ada itu, maka kemudian bagaimana kita bisa mengatur komitmen antara kedua belah pihak. Saya kira mudah-mudahan belajar dari event webinar pada pagi hari ini, kita akan melebar pada pemikiran bagaimana kita meng-create dan kemudian memprotek dan mengunci komitmen-komitmen kita. Sehingga kemudian kalau masing-masing pihak memiliki komitmen, insya Allah kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan ini akan bisa berjalan dengan baik. Semakin dalam kita berpikir filosofi tentang kemitraan, akan semakin dalam juga kita berpikir tentang bagaimana kita mempelajari mereka dan kita belajar dari mereka menjadi lebih efektif. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat memperkaya ilmu pengetahuan kita masing-masing. Semoga Allah SWT mendorong dan mengangkat derajat kita dengan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak dari hari ke hari. Selamat Bu Azizah dan selamat buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta di Komisariat Daerah Persepsi Jawa Timur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sugiarto atas sambutan dan gambarannya mengenai kondisi kemitraan kita di Indonesia ini ya Pak ya, khususnya dewasa ini. Baiklah, untuk agenda selanjutnya ya ini sambutan dari Ketua Persepsi Komda Jatim, ya ini Ibu Dr. Siti Azizah, SPT MSOS M Komun. Silakan Ibu Azizah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya ya pagi ini. Terima kasih Pak Sekjen telah meluangkan waktu untuk membuka acara kami pagi ini. Ya, kemudian terima kasih kepada para panitia, kemudian terima kasih juga kepada semua anggota Persepsi Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, dan terima kasih kepada pembicara yaitu Ibu Dr. Sukarmi yang telah meluangkan waktu untuk mengisi di sini dan memberikan pencerahan gitu ya buat kita tentang kemitraan. Nah, kemitraan ini memang sangat menarik bagi kami dan saya khususnya, karena memang kemitraan broiler terutama itu saya dulu waktu S2 itu penelitian saya juga tentang kemitraan. Saya memotretnya dari teori dari Talcott Parson, yaitu dari teori Agil. Jadi teori tentang keseimbangan antara bagaimana keseimbangan dalam sistem antara inti dan plasma. Jadi ketika saya sudah selesai meneliti tentang teori tentang kemitraan dipotret dari teori Agil, kemudian saya baru menyadari ternyata banyak konflik gitu di dalam kemitraan tersebut, sehingga untuk disertasi saya lanjutkan lagi menjadi teori konflik. Jadi tetap ya kemitraannya tetap, tapi saya melihatnya dari teori konflik, sehingga saya melihat ternyata memang ada keseimbangan dalam sistem tapi juga tidak menghilangkan konflik di dalamnya. Nah, ternyata itu memang kita tidak bisa melihat dari sudut pandang peternakan sendiri, tapi kita membutuhkan masukan dan aspek-aspek hukum di dalamnya. Oleh karena itu saya dan teman-teman menganggap topik ini gitu cukup menarik untuk diangkat dan semoga bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Dan kali ini kita mengundang Ibu Dr. Sukarmi yang telah lama menggeluti tentang kemitraan, terutama karena beliau adalah pernah menjadi anggota KPPU RI. Gitu. Ya, mungkin itu saja. Selamat menimba ilmu, Bapak Ibu sekalian, dan
sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aziza atas sambutannya. Di sini kita bisa tahu bahwa ternyata kemitraan itu tidak hanya si komitmen, tapi juga ternyata ada konflik begitu ya. Mana perlindungan hukum baik khususnya bagi peternak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu webinar perlindungan hukum bagi peternak melalui perjanjian kemitraan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Sukarmi, SHMH, dan akan dipandu oleh Dr. Niswatin Hasanah, SPTMB. Kepada Ibu Niswatin, apakah sudah siap Ibu? Sudah, baiklah. Bu Sukarmi, apakah sudah siap? Siap, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Hanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Rosida. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan CV dari pemateri pada pagi hari ini. Dr. Sukarmi SHMH, kelahiran Nganjuk 3 Mei 1967, riwayat pekerjaan mulai 91, staf mengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2008, staf pengajar di Universitas Bengkulu, tahun 2005 sampai 2007, koordinator Magister Konotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2005 sampai sekarang, Ketua Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur, 2006 sampai 2012, anggota KPPU RI, wah luar biasa Ibu Sukarmi, 2013 sampai 2018, anggota KPPU RI 2019 sampai sekarang, ketua jurusan FH Universitas Brawijaya. Kemudian banyak pengalaman organisasi juga dari Ibu Dr. Sukarmi. Salah satunya tim kajian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, anggota Pusat Penelitian Peran Wanita, Lembaga Penelitian UB Malang, kemudian anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UB Malang. Ada beberapa banyak pengalaman penelitian, salah satunya tentang evaluasi kebijakan pengangkutan laut dan penyeberangan di Tanjung Perak, Surabaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Luar biasa pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk Ibu Dr. Sukarmi, dipersilahkan untuk pemaparan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar, nggih? Agak Ibu. Baik, yang saya hormati Bapak Sekjen, Pak Muhammad Sugiarto PhD, Ibu Azizah PhD, Bapak Ibu sekalian, anggota Persepsi. Terima kasih sekali lagi atas undangannya untuk bersama-sama kita mendiskusikan atau sharing informasi terkait dengan masalah kemitraan. Tentu ini adalah kalau bicara kemitraan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, ini kan kita bicara kawin-kawinan gitu ya. Nah, di dalam perkawinan, pagi-pagi kita sudah ngomong kawin-kawinan ini. Ya, ini kalau luring itu lebih asik sekali kalau ngomong kemitraan karena banyak sekali ya. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Azizah, tidak hanya seharusnya terjadi keseimbangan, tetapi di dalamnya ada konflik, macam-macam persoalan yang dihadapi. Saya kira Bapak Ibu sekalian dari anggota Persepsi sudah banyak yang meneliti terkait dengan itu. Nah, kebetulan saya waktu di KPPU memang banyak sekali pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh para peternak kita, barangkali sempat muncul di permukaan yang cukup ramai pada sekitar tahun ketika anjloknya harga ayam, kemudian telur dan sebagainya, itu pasti larinya ke KPPU begitu ya. Mungkin
Kalau nggak salah tadi Pak Ketuanya juga sering itu diskusi dengan KPPU ya, Ketua dari Persepsi ini. Kalau tidak salah loh, saya ingat sekali nama beliau, Pak Budi Gunawan ya tadi kalau nggak salah. Nggih, terus nggih Pak. Pak Budi Sugiarto. Guntoro. Sorry, Prof. Budi Guntoro. Budi Gunawan lah polisi ya. Oke, Nggih, baik. Untuk itu mohon izin Ibu Moderator, saya akan share screen ya. Monggo dipersilakan. Sampun kelihatan ya? Alhamdulillah sampun. Ya, oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara masalah perlindungan hukum, berarti di sini ada masalah di dalamnya. Ada satu atau berapa pihak barangkali yang perlu diperhatikan, karena hukum itu memiliki fungsi, salah satunya adalah memberikan perlindungan. Nah, dalam konteks pagi hari ini, salah satu bentuk perlindungan yang bisa diberikan oleh para pihak itu adalah melalui suatu bentuk perjanjian. Nah, yang kita bicarakan adalah perjanjian kemitraan khususnya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks kemitraan, bahwa sebetulnya kalau kita mau mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentu di sini adalah pemerintah sebetulnya punya kewajiban untuk mendorong bagaimana masyarakat kita itu memiliki kesempatan berusaha yang sama di seluruh sektor, ya. Yang ini saya kira usaha peternak ini adalah salah satu sektor yang memang ini melibatkan banyak pihak, khususnya adalah para UMKM kita. Kemudian salah satu sektor usaha yang tentunya sedang berkembang dan Bapak Ibu sekalian yang banyak menggeluti di dunia itu secara akademisi begitu ya, antara usaha yaitu di bidang peternakan, apakah itu ayam, kemudian sapi dan macam-macamnya. Nah, usaha di bidang peternakan ini tentu sebetulnya memiliki prospek yang begitu baik. Tentunya ada syarat yang bisa dilakukan, yaitu apabila usaha tersebut tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, ketika berbicara terkait dengan pelindungan hukum, maka sebetulnya pemerintah memiliki kewajiban bagaimana memberikan pelindungan hukum kepada para pihak, khususnya adalah dalam konteks ini adalah peternak. Tentu nanti kita akan sampaikan bahwa pemerintah punya kewajiban karena pemerintah sebagai regulator, maka wujud dari pelindungannya adalah berupa peraturan perundang-undangan. Kemudian juga tentu di dalam hal ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal di dalam peternakan ini tentu harus dikelola secara insentif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dari peternak. Nah, apakah nanti wujud dari sebuah kemitraan itu kemudian benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi peternak? Tentu ini akan menjadi kajian kita bersama. Tadi pagi saya sudah di WA oleh Bu Isa gitu ya, ternyata sudah ada keluhan dan itulah yang terjadi. Misalnya ya nggak benar-benar mitra, awalnya mitra tetapi ujung-ujungnya justru mendapatkan plokoto begitu ya dari pihak yang besar dan sebagainya. Dan masih banyak perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pihak mitra gitu ya, yang terutama mitra itu tentu pasti adalah pelaku usaha besar ataupun pelaku usaha menengah. Nah, oleh karena itu bagaimana sebetulnya bentuk pelindungan hukum terhadap peternak yang kiranya itu bisa diwujudkan dalam suatu bentuk yang dinamakan adalah perjanjian kemitraan. Nah, sekilas kalau kita lihat sebetulnya dalam potret yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin ini data yang harus sudah diperbaiki, tetapi paling tidak yang ada di ini sebagai sumber yang diolah dari data UMKM gitu ya. Posisi dari usaha mikro kita ini adalah menempati posisi yang amat sangat besar. Bahkan mungkin sekarang, apalagi di situasi pandemi sekarang, bisa mencapai bisa jadi 99 lebih begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat justru dengan besarnya pelaku usaha yang berada pada posisi mikro dan kemudian disusul dengan yang kecil, ini justru belum bisa mendrive perekonomian kita yang secara maksimal begitu. Justru yang bisa mengatur arah dan pergerakan dari ekonomi kita mau ke kanan atau ke kiri dan sebagainya, justru itu dikendalikan oleh 0,01%, yaitu pada perusahaan yang bersifat konglomerat. Bisa jadi hal ini juga terjadi pada industri
peternakan, bisa jadi ya, mungkin kita tahulah ada kelompok besar, misalnya ada Carompokpan, kemudian Java Konflik dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat semuanya itu yang bukan berasal dari Republik kita, begitu ya, mereka dari orang lain. Nah, kemudian kalau kita berbicara aspek pelindungan, saya sepakat tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa di situ ada aspek pemberdayaan. Yes. Ya, bagaimana empowering terhadap yang kecil dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya besar, karena kita tahu persis bahwa posisi tawar antara kemitraan yang terjadi antara inti dan plasma misalnya, ataukah bentuk-bentuk kemitraan yang lain, biasanya terjadi adanya posisi tawar yang tidak seimbang atau posisi bargaining power yang tidak seimbang antara mereka, sehingga seringkali pihak yang kecil ini ya terima saja apa adanya dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang besar karena mereka butuh. Nah, oleh karena itu, karena tidak adanya daya tawar yang begitu kuat ini, seringkali pihak yang kecil ini pasti akan dirugikan. Sehingga tadi kalau terjadi perkawinan yang seharusnya itu adalah mesra, gitu, tapi bisa jadi di tengah jalan terjadi hal-hal kerikil-kerikil yang tidak hanya kecil tapi justru besar. Nah, terjadilah semacam cedera janji dan macam-macamnya. Atau justru yang kecil malah justru nggak diterlindungi, malah justru terambil sehingga habis. Ingat cerita beberapa tahun mungkin masih terjadi pada saat sekarang yang mereka tidak berada pada integrator gitu, mereka justru sudah habis ya, peternak rakyat kita sudah mulai hilang. Makanya tadi penting apakah setelah bermitra itu selalu bermitra atau mereka justru harusnya berubah. Yang seharusnya kalau kita melihat piramida tadi susunan dari pelaku usaha tadi misalnya harusnya dari mikro menjadi kecil, kecil menengah dan kemudian menjadi besar. Seharusnya semacam itu sehingga terjadilah apa yang disebut dengan entah itu transfer of knowledge atau apapun sehingga terjadi perubahan nasib dari yang kecil itu menjadi yang lebih baik. Nah, di samping aspek pemberdayaan dalam konteks kemitraan ini tentu ada aspek perlindungan di dalamnya. Apakah perlindungan itu yang dilakukan baik itu secara preventif ataukah secara represif? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam konteks perlindungan hukum secara preventif sebetulnya kalau didasarkan pada teorinya Profesor Hajon itu membagi dua bentuk pelindungan hukum yaitu secara preventif dan secara represif. Nah, secara preventif inilah pentingnya kehadiran negara, kehadiran pemerintah di dalam konteks menyiapkan regulasi-regulasi yang bisa memberikan pelindungan kepada para pihak, khususnya tentunya adalah dalam konteks ini adalah pelaku usaha yang mikro, kecil, dan menengah. Nah, pertama tentunya adalah dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Mudah-mudahan saya yakin, aku yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham tentang undang-undang ini. Di situ tentang Undang-Undang usaha mikro, kecil, dan menengah yang di dalamnya mengatur tentang aspek kemitraan di dalamnya, bagaimana kalau terjadi kemitraan antara yang besar dengan yang kecil, yang menengah dengan yang kecil, dan mikro, dan sebagainya. Lalu dari Undang-Undang 20 2008 kemudian diikuti dengan keluarnya PP sebagai bentuk organik dari Undang-Undang 20 2008 yaitu PP nomor 44 tahun 97 tentang kemitraan. Ya, ini yang lebih khusus mengatur tentang kemitraan itu sendiri, apakah dengan bentuk pola inti, kemudian subkontrak, perdagangan umum, dan macam-macamnya. Kemudian juga ada PP nomor 17 tahun 2013. Nah, ini tentang pelaksanaan Undang-Undang 20 tahun 2008. Juga di dalamnya mengatur tentang bagaimana kalau terjadi kemitraan. Jangan sampai terjadi pencaplokan terhadap yang besar dengan kecil, seolah-olah dia bermitra, tetapi sebetulnya berpura-pura untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, misalnya bebas pajak dan sebagainya, dan lain-lainnya, atau mendapatkan bantuan-bantuan yang seharusnya itu untuk usaha mikro kecil, tetapi dia melakukan kemitraan dengan harapan itu masuk kepada konteks kepentingan dari pelaku usaha besar. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13
tentang kemitraan usaha peternakan. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham karena itu langsung menukik kepada kemitraan di usaha peternakan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam definisi yang sudah ini menjadi baku di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kemitraan itu adalah kerjasama. Ya, tadi kita sepakat bahwa kerjasama artinya antara kedua belah pihak yang melakukan suatu bentuk kerjasama ini tentu mereka harus pada posisi yang equal, yaitu seimbang, yaitu antara pelaku usaha kecil dengan usaha menengah atau yang besar dengan yang kecil dan seterusnya. Tentu ini ada kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu yang besar untuk melakukan proses pembinaan. Karena ini intinya kerjasama, maka kalau tidak ada pembinaan maka bukan berarti kerjasama. Karena apa? Tanpa pembinaan nanti kalau ada kerugian atau apapun maka tidak bisa disalahkan sebagai plasmanya yang tidak berhasil di dalam berusaha. Ya nggak berhasil karena memang tidak ada pembinaan, tidak ada misalnya sentuhan teknologi dan sebagainya, lalu bagaimana strategi pengembangan dan sebagainya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa di dalam kemitraan ini tentu harus memperhatikan, ini memang mudah diucapkan, tetapi saya yakin di dalam pelaksanaan masih banyak yang tidak memperhatikan prinsip ini di dalam proses kemitraan, yaitu saling memerlukan. Karena wujudnya tadi adalah kerjasama di antara kedua belah pihak, artinya dua-duanya memiliki kepentingan yang sama di dalam rangka untuk memajukan suatu perusahaan. Dalam konteks ini adalah kerjasama kemitraan di peternakan misalnya. Antara inti dan plasma tentunya dua-duanya adalah saling memerlukan, saling membutuhkan. Ketika kita saling punya kepentingan yang sama, tentu harusnya menjadi berjuang bersama-sama. Kemudian saling memperkuat di antara kedua belah pihak. Tidak ada yang dilemahkan salah satunya karena pada posisi yang seimbang tadi dan saling menguntungkan. Jadi bukan berarti yang satu untung, yang satunya buntung. Tapi saya punya pengalaman para peternak yang ada di Bogor, yang untung itu adalah yang besar atau menengah ya intinya, tetapi plasmanya justru menjadi buntung ya. Banyak sekali mereka yang menggadaikan rumahnya dan kandangnya sudah habis tapi hutangnya belum selesai begitu karena terjerat dengan proses kemitraan yang tidak sebagaimana menjalankan prinsip yang saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam konteks baik itu di Permentan maupun di Undang-Undang 20 tadi dan kemudian PP 17/2003, maka di situ ada berbagai macam jenis pola kemitraan. Tetapi barangkali pada pagi hari ini, karena ini biasanya di dalam peternakan itu menggunakan pola kemitraan yang bersifat inti plasma. Mungkin juga ada yang berupa bagi hasil begitu ya. Ini seringkali apakah maroan atau seperberapa begitu. Tapi yang sering kali terjadi memang di dalam praktek kalau di dalam kemitraan di bidang peternakan itu biasanya menggunakan pola yang bersifat inti plasma. Nah, kembali lagi bahwa bentuk perlindungan sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa apa sebetulnya tujuan yang hendak dicapai ketika ada sebuah perlindungan yang bersifat preventif, yaitu andilnya pemerintah di dalam konteks membuat suatu regulasi di dalam rangka melindungi subjek hukum, dalam konteks ini adalah peternak misalnya. Maka tujuan dari perlindungan yang bersifat preventif tentu adalah bagaimana aturan itu bisa memberikan jaminan perlindungan hukum yang sebenarnya tidak hanya untuk plasma, tetapi juga untuk para inti, yaitu dengan cara pemerintah hadir untuk membuat suatu regulasi. Bapak Ibu sekalian, termasuk yang sifatnya adalah preventif itu adalah perjanjiannya itu sendiri. Ya, wujud dari perjanjian kemitraan yang bersifat inti plasma tadi, bagaimana hak dan kewajiban
dari para pihak itu betul-betul mencerminkan tadi yang disebut dengan prinsip saling memerlukan, membutuhkan, dan saling memperkuat, dan saling menguntungkan di antara para pihak. Nah, itu yang paling penting. Nah, inilah pentingnya nanti karena tadi kita dari awal sudah tahu bahwa posisi tawar yang tidak seimbang di antara dua belah pihak ini, maka tentu perlu ada empowering tadi, pemberdayaan, termasuk bisa jadi kita dibutuhkan pendampingan kepada mereka di dalam konteks penyusunan perjanjian, karena perjanjian itulah merupakan salah satu bentuk dari pelindungan kepada kedua belah pihak itu. Dan jangan lupa bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 20/2008 dan PP 17/2013, maka untuk perjanjian kemitraan ini sifatnya sudah wajib berupa perjanjian yang berupa akte notarial. Jadi harus dibawa ke notaris, karena dengan akte notarial itu kontrak itu menjadi bukti yang sempurna. Itu juga sebagai satu bentuk yang saya katakan, itulah wujud dari perlindungan juga yang bersifat preventif. Ya, dengan akte itu, itulah menjadi konstitusi dari kedua belah pihak, bahwa kalau ada salah satu pihak yang kemudian cedera janji dari apa yang sudah disepakati bersama, dikonsensuskan bersama, maka itu bisa menjadi suatu bukti yang amat kuat siapa yang betul-betul tidak melaksanakan hak, ataupun siapa yang tidak memberikan hak, dan siapa yang tidak melaksanakan kewajiban semacam itu. Kemudian bentuk pelindungan yang bersifat represif. Apa yang menjadi tujuan dari pelindungan yang bersifat represif? Nah, di dalam konteks perlindungan hukum ini terhadap plasma adalah tentu untuk mengetahui sebetulnya permasalahan-permasalahan dan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Ya, tadi disampaikan misalnya oleh Bu Isa, ternyata ada konflik di dalamnya. Artinya di situ ada masalah-masalah yang dihadapi oleh si pihak yang bermitra di sini, ya gitu ya. Lalu bagaimana kalau masalah itu muncul, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh mereka untuk melakukan suatu proses penyelesaian? Ya, misalnya seringkali di dalam konteks kemitraan, misalnya di dalam ayam atau broiler gitu ya, ini ada. Kalau terjadi kegagalan produksi, apakah itu harus dibebankan kepada yang kecil tadi? Sedangkan ini kemitraan, sementara yang besar punya kewajiban untuk melakukan pembinaan tadi. Nah, kalau tidak ada sentuhan pembinaannya, kalau itu gagal ya jangan disalahkan. Artinya dua-duanya menanggung risiko seharusnya begitu. Kemudian bisa jadi mungkin muncul ya karena dia diberi bibit yang jelek. Loh, salahnya sendiri kalau diberi bibit yang jelek kan ya merugikan juga pihak yang pemberi bibit seharusnya, karena ini dua-duanya mitra, maka keuntungannya pasti akan menjadi tidak banyak, ya rugi lagi begitu. Nah, kemudian juga di dalam konteks penyelesaian sengketanya ini ada misalnya bantuan advokasi, misalnya terutama kepada plasma apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian. Nah, ini yang sudah diatur di dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 97 dan juga ada di dalam pasal 19 SK Menteri Nomor 472 Tahun 96. Nah, karena dalam praktek bisa jadi sangat mungkin terjadi hal yang di luar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan bisa jadi juga muncul. Nah, kalau itu muncul yang demikian begitu, lalu apa yang harus bisa dilakukan oleh para peternak kita? Ya, khususnya para plasma. Nah, nanti saya akan sampaikan. Ada jalur yang bisa ditempuh oleh para peternak kita untuk bisa memperjuangkan keseimbangan yang mereka harus peroleh di dalam kemitraan ini. Nah, berikutnya di dalam pelindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu penyiapan rambu-rambu di dalam konteks hukum kemitraan. Kerjasama kemitraan ini oleh di usaha peternakan, baik itu syarat misalnya ya, yang sering dulu pernah ada kasus misalnya di Nestle gitu ya, itu kalau peternak sapi itu kan harus memenuhi apa ya namanya, bakterinya harus sekian, nanti kalau enggak dia akan dibeli harga yang sangat murah, loh harus memenuhi bakteri sekian ya harus dibina, mereka harus diberi teknologinya, didampingi, dan seterusnya. Kalau enggak, kemudian kan harganya jatuh,
maka dia akan rugi sebetulnya dua-duanya. Itu yang pernah dulu muncul. Dan sehingga syarat-syarat yang amat sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil ini juga menyebabkan tadi itu memunculkan adanya unequal di dalam konteks kemitraan. Kemudian penciptaan iklim yang kondusif meliputi langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat. Nah, ini penting karena di dalam konteks bermitra akan muncul sesuatu yang jangan sampai memunculkan adanya suatu unfair competition di dalamnya, gitu ya. Kemudian pembinaan kemitraan usaha peternakan tentu harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan sebetulnya kesetaraan, yaitu yang saling memerlukan tadi, memperkuat, menguntungkan, saling menghargai, bertanggung jawab, dan adanya pola ketergantungan di dalam pengembangan usaha peternakan. Kemudian secara preventif juga dibutuhkan, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, karena yang berada pada posisi yang lemah tadi adalah tentu harus ada affirmative action di dalamnya, maka untuk menghindari terjadinya abuse of bargaining position tadi, perlu adanya sebuah pengawasan kemitraan. Nah, siapa lembaga yang melakukan pengawasan? Sebetulnya pemerintah punya tangan-tangan untuk melakukan pengawasan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Misalnya juga di Dinas Pertanian, mungkin di peternakan dan sebagainya. Termasuk di dalamnya yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan dari pola kemitraan itu, apakah kemitraan yang dilakukan itu sudah memenuhi prinsip-prinsip tadi, salah satunya adalah lembaga yang disebut yaitu KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu yang secara amanah diamanahkan oleh Undang-Undang 20/2008, Junto PP 17 tahun 2013 di pasal 35 dan 36-nya jelas KPPU punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Nah, berikutnya adalah di dalam pasal 14 PP nomor 44 tahun 97, pihak inti melakukan penyuluhan. Nah, ini ya, ada BIMTEK di dalamnya. Nah, ini kan tujuannya apa? Ya karena ini kepentingan bermitra ini tidak semata-mata adalah kepentingan dari plasma, ujungnya juga adalah kepentingan dari inti, maka inti punya kewajiban untuk melakukan BIMTEK. Kalau tidak ada BIMTEK-nya tidak dilakukan, maka di sini berarti bukan kemitraan yang sebenarnya. Ada bocor nggih suaranya? Iya, sudah dimatikan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah aspek pemasaran. Nah, ini penting. Kelemahan dari pelaku usaha kecil, termasuk juga mungkin di peternak di plasma, begitu ya, kan dari aspek pemasaran, aspek permodalan, bahan baku, dan semuanya. Nah, ini yang begini ini adanya pada mereka yang di level besar. Nah, oleh karena itu, bagaimana proses pemasaran, kemudian ini menjadi hal yang penting untuk bisa dibicarakan secara bersama. Karena link itu yang ada pasti yang punya itu adalah yang besar biasanya. Kemudian aspek pembinaan dan pengembangan sumber daya manusianya. Aspek permodalan, ini ya juga menjadi kelemahan dari yang kecil, biasanya modal berasal dari yang besar, kemudian manajemen, ini juga menjadi kadang-kadang menjadi kelemahan dari yang kecil, kemudian aspek teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian yang represif, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ini ada perilaku-perilaku yang harus kemudian perlu diantisipasi oleh di dalam kemitraan ini, yaitu yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang 20/2008 Junto, pasal 12 dan pasal 29 PP nomor 17/2013. Apa yang harus dilakukan pengawasan di dalam konteks ini, yaitu jangan sampai pelaku usaha besar ini melakukan mengambil alih lah kira-kira begitu. Nah, bunyi pasalnya adalah pelaku usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan atau usaha menengah mitra usahanya. Nah, saya nggak tahu apakah ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang melakukan riset, ya seolah-olah dia bermitra, tahu-taunya dia dicaplok, diambil, hilang sudah perusahaannya, diambil oleh yang besar ataupun yang menengah. Kemudian berikutnya, usaha menengah dilarang memiliki
dan atau menguasai usaha mikro dan atau usaha kecil mitra usahanya. Ini ya, menengah kepada yang kecil dan mikro gitu ya. Dua-duanya adalah dalam proses dia melakukan pencaplokan itu, ya, mengambil alih. Kemudian apa yang dilarang? Ini juga larangan ini adalah merupakan bentuk perlindungan sebetulnya kepada pihak yang lemah tadi. Substansi yang dilarang di dalam kemitraan secara spesifik memang KPPU ini tugasnya adalah bagaimana bisa mencegah, menghukum, dan bisa mencegahnya kalau kemitraannya itu belum ada perjanjiannya, maka KPPU bisa melakukan advokasi untuk bisa membuat perjanjian kemitraan yang sesuai dengan prinsip yang ada tadi. Kemudian kalau sudah dibuat perjanjian, kemudian di dalam pelaksanaan ternyata terjadi sesuatu tadi pengambil alihan ataukah terjadi pencaplokan, kemudian terjadi pendoliman terhadap yang kecil gitu ya, karena posisi tawar yang tidak seimbang tadi, maka KPPU punya kewajiban untuk menghukum ya mereka yang melakukan kemitraan. Tentu ini adalah inti yang akan dihukum, yang besar ataupun yang menengah. Nah, dalam kondisi apa? Yaitu ketika pelaku usaha besar mempunyai sebagian besar, jadi kepemilikannya tadi adalah mengambil sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset, dan sebagainya dari yang kecil tadi yang dijadikan mitranya. Kemudian pelaku usaha besar menengah yang menguasai pengambilan keputusan. Bagaimana cara pemasarannya, harga ditentukan sepihak dan sebagainya, ini pun juga termasuk perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak diperkenankan di dalam konteks kemitraan. Gitu ya. Nah, bagaimana alur penanganannya? Yaitu pengawasan pelaksanaan kemitraan oleh KPPU, kan tadi ada proses pencegahan. Kemudian kalau pencegahan tidak bisa dilakukan, mau tidak mau adalah melakukan law enforcement. Nah, apa pengawasannya? Bisa secara inisiatif, bisa ini bersumber pencegahannya, biasanya bisa masyarakat melakukan pengaduan gitu ya, berkonsultasi kepada KPPU. Nah, tentu di sini ada juga inisiatif dari KPPU dan juga ada laporan dari masyarakat. Kalau itu berupa laporan, maka hasil laporan hasil pengawasannya nanti akan dilakukan proses-proses penyelidikan, pemberkasan, kemudian gelar laporan dan seterusnya sampai dilakukan sidang. Nah, itu kalau penegakan hukum. Tapi kalau sifatnya pencegahan tadi tentu akan dilakukan proses advokasi sampai kemudian terjadi perubahan seperti yang dilakukan mitranya, kalau nggak salah Java Confit ya, itu yang melakukan kemitraan kan banyak sekali dengan mereka, maka waktu itu dilakukan advokasi untuk melakukan perubahan perjanjiannya yang kiranya memang sesuai dengan prinsip kemitraan, sehingga itu berhasil ya dilakukan advokasi perubahan perjanjian itu sebagai bentuk pelindungan dan memberikan keseimbangan di antara kedua belah pihak. Nah, kalau di dalam proses penegakan hukum itu kemudian ditemukan telah terbukti terjadinya pendoliman tadi dalam terkait dengan pelaksanaan kemitraan, maka di situ tentu akan dilakukan suatu putusan gitu ya. Kemudian dilakukan pemberian sanksi dan sebagainya. Tapi kalau tidak terbukti ya berhenti gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya di dalam proses pertengahan persidangan kemudian si pelaku usaha besar yang melakukan mitra tadi kemudian mengakui bahwa telah terjadi cedera menciderai dalam kemitraan, maka boleh melakukan perubahan perilaku. Ya, saya mengaku nih, saya telah mendolimi mitra saya, maka sebelum dilanjutkan pada proses putusan, maka akan dikeluarkan penetapan oleh KPPU untuk dilakukan perubahan perilaku dengan mengisi yang disebut dengan daftar integritas gitu ya, integritas untuk berkomitmen tidak mengulangi perbuatan lagi dan melakukan perubahan. Lalu dilakukanlah monitoring oleh perubahan perilaku. Nah, kalau kemudian setelah keluar putusan dia tetap tidak melakukan perubahan perilaku, kemudian jalan terus pendolimannya, maka sanksi ini akan diputuskan, diberikan. Sanksinya cukup berat, Bapak Ibu sekalian. Saya kira juga ini sudah, kalau tidak salah, termasuk yang
dimasuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di kemitraan itu kan sangat disinggung banyak di Undang-Undang Cipta Kerja. Usaha besar yang melanggar ketentuan tadi itu pasal 35 yaitu pengambil alihan, kemudian penguasaan kepada yang kecil tadi, maka akan dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak 10 miliar. Saya kira ini denda sudah berubah jauh lebih besar dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena dihitung dari tidak hanya besaran rupiah tetapi adalah dihitung dari asetnya. Jadi maksimal 30% dari aset sehingga ini kerasa banget kalau itu benar-benar dikenakan. Kemudian usaha menengah yang melanggar ketentuan pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin juga dengan denda 5 miliar rupiah. Nah, pencabutan izin usaha yaitu siapa yang berwenang adalah tentu pejabat pemberi izin ya, wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu 30 hari kerja setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau inkrah van geweste. Baik, saya kira itu sebagai pematik dari diskusi kita, Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan materi dari Ibu Dr. Sukarni Sumarno. Banyak sekali yang perlu kita diskusikan, banyak sekali juga yang mau bertanya ini, Ibu. Jadi saya buka di sesi pertama ini 3 pertanyaan. Boleh raise hands untuk dari pertama untuk Bu Oni, Uniska. Sebelumnya yang untuk bertanya dulu adalah dari Universitas Haluoleo. Dari Pak Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, mohon izin bertanya, apakah bentuk integrator mematikan peternak mandiri seperti pada kasus Dunia Perunggasan sebenarnya berasal dari transparansi usaha dan sifat akuntabilitas yang ada. Apakah hal ini pula berpotensi menjadi sarana terjadinya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme pada usaha peternakan? Kita keep dulu ya. Selanjutnya untuk Ibu Oni, Uniska dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kebetulan Ibu Dokter, kali ini saya sedang riset juga tentang topik kemitraan, dan saya sudah melakukan riset secara observasi dan interview kepada para peternak dan juga kepada pihak inti sebagai perusahaan. Terus kemudian samping itu saya juga melakukan riset melalui melibatkan beberapa responden dari peternak-peternak yang bermitra pada salah satu perusahaan. Nah, dari hasil yang saya dapatkan itu justru para peternak ini justru merasa sangat puas terhadap pola kemitraan yang dijalankan dan hampir tidak ada masalah karena pada hasil kemitraan selama rata-rata mereka bermitra antara 3 sampai 5 tahun bersama perusahaan tersebut, itu perusahaan punya komitmen yang besar untuk benar-benar istilahnya untuk mensejahterakan peternaknya. Bahkan ketika ada kesalahan teknis atau bentuk keteledoran dari peternak, itu perusahaan juga tidak menuntut peternak tersebut untuk mengganti rugi dari kerugian yang ada. Kemudian bahkan juga ketika pertanyaan saya, apakah hal tersebut itu kalau saya melihat justru dari perusahaan tersebut mampu atau mau untuk membackup semua dari peternak. Apakah itu hal tersebut itu tidak justru merugikan dari perusahaan sendiri sebagai inti, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang KPPU tadi. Nah, dari KPPU itu apakah ada
ada di setiap kabupaten atau mungkin dari beberapa wilayah regional seperti itu, dan yang bisa dilakukan penindakan terhadap perusahaan yang mungkin nakal gitu, apakah harus mereka yang kerjasamanya dalam bentuk nota kenotariatan itu atau hanya MOU saja itu? Karena saya melihat belum banyak perusahaan yang menerapkan tentang nota kenotariatan seperti itu. Terima kasih. Baik. Bu Oni bisa ini ya, untuk yang pertanyaan yang pertama, apakah kemitraan tersebut termasuk jenis kemitraan yang besar atau yang kecil ya Bu? Atau integrator? Boleh di besar ini, iya. Perusahaan besar ya Bu. besar. Oke, iya. Terima kasih Bu Oni. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Nur Solikin, Kediri. Ya, siap. Selamat Terima kasih. siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buat semuanya. Dan ketemu lagi Bu Dr. Niswatin. Baik, Bapak Nur. Yang saya hormati pemateri, Ibu, di peternakan itu kan yang sudah menjalankan kemitraan untuk unggas dan ruminansia itu kan hanya masih terbatas pada komoditas sapi perah. Nah, padahal secara de facto peternak yang ada di Indonesia, terutama saya dari Kediri, Ibu, kebetulan dulu pernah ngaji di UB, di peternak sapi, baik sapi yang untuk fattening maupun breeding, itu kan pola kemitraan antara pemilik hewan ternak dan pemelihara atau penggaduh itu kan sifatnya masih nafsi-nafsi atau masih pokok saling percaya. Dan perlukah kiranya itu dibuat semacam konsensus yang tertulis antar penggaduh dengan yang menggaduhkan. Dan apakah itu nanti apabila terbentuk satu konsensus kesepakatan yang ditandatangani dalam bentuk tertulis dan ada materainya, itu sudah bisa secara yuridis menjadi bagian untuk memberi kenyamanan di antara kedua belah pihak. Karena faktanya sampai saat ini pola gaduhan yang ada terutama untuk sapi baik breeding maupun fattening itu belum sampai terbentuk satu konsensus tertulis, tapi konsensusnya berupa lisan dan pola bagi hasilnya pun atau bagi keuntungannya itu beda-beda. Berbeda dengan unggas. Kalau unggas kan jelas. Terlebih lagi di kita ini yang bergerak di ruminansia, baik sapi maupun kambing, ini kan belum kategori perusahaan besar, tapi sifatnya perseorangan dan itu pun tidak terlalu banyak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kami bisa diberi pencerahan bagaimana membuat satu konsensus yang itu baik dan mampu kita praktekkan walaupun mungkin ini taraf awal untuk menuju ke arah perjanjian yang besar. Saya kira itu Bu Dr. Niswatin dan Bu pemateri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali pertanyaannya Bapak Nur Solikin. Satu lagi tambahan untuk pertanyaan dari Bu Siti Nurani Sirajuddin, dipersilakan. Makasih. Langsung pada pertanyaan ya Ibu. Iya, makasih. Saya dari Persepsi Universitas Hasanuddin, Sulsel. Selamat datang. Saya ingin bertanya, karena yang kebanyakan bermitra adalah dengan perusahaan besar. Dan perjanjiannya, biasa mereka langgar kan perusahaan, dia melepas misalkan pakannya terlalu banyak. Beda waktu
untuk dia panen dilanggar. Itu tidak ada dalam perjanjian, Bu. Yang rugi kan peternak. Kemudian saya pernah meneliti bahwa di KPPU itu perusahaan besar dia membuat perusahaan-perusahaan kecil di bawahnya supaya tidak monopoli. Ya kan, Bu? Jadi ada perusahaan besar di bawah perusahaan-perusahaan kecil di bawah perusahaan besar ini karena supaya tidak melanggar hukum monopoli. Undang-undang monopoli kalau tidak salah nomor 25 kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Karena ini peternak kan lemah sebenarnya. Dia punya kontrak dengan perusahaan, tapi tidak ada dampak hukumnya jika perusahaan melanggar. Dan itu pasti melanggar karena berat badan ayamnya ini kemudian pakannya juga banyak, itu ditimpakan kepada peternak, bukan perusahaan. Saya gitu aja, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Siti, luar biasa sekali. Banyak pertanyaan dari para Bapak Ibu persepsi. Dipersilakan Ibu Dr. Sukarmi untuk pertanyaan yang pertama dari Universitas Halleuleo. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa pertanyaannya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak, ya nanti saya minta bantuan ke Bu Moderator ini ya. Oke, baik, yang pertama dari Halleuleo ya, terkait dengan integrator tadi, apakah ini bisa apa ya? Sebetulnya integrator ini tidak dilarang kan begitu ya? Karena memang undang-undangnya sudah bunyinya seperti itu sejak zamannya Pak SBY. Itulah yang kemudian sempat digugat di Mahkamah Konstitusi waktu itu kan, terkait dengan integrasi ini, integrator ini, integrasi vertikal, termasuk di dalam ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha pun, Undang-Undang 599, itu integrasi vertikal tidak dilarang sepanjang gitu ya, sepanjang memang tidak menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artinya apa? Kalau itu terjadi kemudian di dalam pelaksanaannya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, baru kemudian itu dianggap integrasi vertikalnya adalah salah. Tapi kalau tidak, kemudian dari hulu ke hilirnya kemudian mensejahterakan, dan karena ini kan mempermudah sebetulnya supply chain-nya itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, yang sering kali terjadi itu kalau di peternakan, kalau saya tidak salah dulu sempat muncul permasalahan itu, kalau dia tidak berada di dalam integratornya, dia akan tidak mendapatkan bibit yang bagus, itu yang sering kali muncul, karena ya tidak ada kaitannya, sehingga kasih jelek-jelek gitu, tapi yang bagus dikasihkan ke integratornya, sehingga lama-kelamaan yang mandiri ini kan menjadi hilang. Kalau kamu menjadi peternak yang berhasil, mau nggak mau Anda harus masuk pada integrator gitu ya. Nah, apakah kemudian yang begini ini termasuk dalam kategori KKN gitu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lah siapa yang bisa masuk di dalam anggota dari integratornya? Saya kira kan tergantung mereka yang ini kan ya. Memang sekarang posisinya gitu, kalau tidak salah para peternak, daripada saya tidak punya modal, tidak punya ini, yang mau nggak mau saya supaya bisa hidup, yang masuklah di dalam sistem di integrator itu begitu gitu ya. Oke, apakah itu kemudian dinamakan sepanjang tadi? Kalau itu memang tujuannya adalah benar-benar dalam integrator itu tidak mematikan atau tidak membuat sengsara pada yang di bawahnya, maka tidak ada masalah begitu. Kemudian yang kedua itu tadi kalau dari Pak Ibu Oni ya. Ibu Oni. Oke, Bu Oni yang terkait yang pertama ya. Kalau tadi sudah ditanyakan, saya juga bertanya, apakah itu yang besar atau yang melakukan kecil. Ya kecil gitu? Ternyata yang besar. Kalau itu yang besar kemudian telah melakukan dan dua-duanya merasa happy, tidak ada cedera, fine, artinya itulah yang bisa dicontoh. Artinya itu kemitraan yang berhasil. Benar-benar kemitraan yang dilakukan ya kemitraan yang memenuhi prinsip tadi, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dan risikonya ditanggung, bahkan tadi risiko ditanggung oleh pihak inti kalau terjadi sesuatu yang, nah itulah yang baik. Karena kalau itu kemudian gagal di plasmanya, sebetulnya yang rugi tidak hanya plasma, termasuk adalah yang inti, karena dialah yang membiayai, yang mendanai dan segala macam. Ya, itulah justru itu yang dijadikan contoh, itu yang benar. Artinya itu sudah sukses kemitraannya. Justru tadi yang paling banyak terjadi dalam praktek
itu tidak terjadi yang Ibu Oni sampaikan itu. Itulah yang kemudian kenapa perlu dilakukan sebuah pengawasan tadi terhadap pola kemitraan yang ada. Oke, kemudian yang kedua terkait Bahkan dengan Ibu, biasanya yang terjadi di lapang, contohnya di Lumajang kemarin waktu gunung meletus juga ada sebagian DOC yang barusan masuk ke kandang, check-in, kemudian terkena lahar panas, juga inti tidak bisa menuntut bagaimana karena force major juga. Ya, itu force major, betul. Jadi inti juga ada ruginya, namun tidak menuntut yang bagaimana pada peternak. Untuk kemudian di lapang juga ada juga peternak yang mendapatkan DOC yang kualitasnya grade C, namun kerdusnya itu diberikan grade A begitu. Jadi hal-hal di lapang juga banyak sekali cedera dan ada juga yang seperti Bu Oni berikan bahwasanya tujuan dari kemitraan itu sudah tercapai, sama-sama menguntungkan gitu. Baik. Nah, itu. Jadi kalau misalnya terjadi tadi yang seharusnya grade C dikasih grade A itu kan mislead ya, itu kan menyesatkan. Nah, itu sudah termasuk kalau dalam bahasa hukum itu sudah apa ya, penipuan itu sudah bisa diinikan. Nah, itu kan sudah pidana, itu sudah larinya kepada kriminal itu. Iya kan? Hal-hal seperti itu ya mungkin peternak masih belum ada ya, belum tahu, masih tidak tahu. Nah, betul itu Bu. Nah, itu saya kira KPPU bisa melakukan proses pendampingan yang semacam itu. Kemudian apakah KPPU itu ada di semua kabupaten gitu ya? Nah, ini bedanya ya, kalau KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini memang tidak sama dengan KPU atau Ombudsman ya, komisi-komisi itu yang di setiap kabupaten ada. Hanya KPPU ini karena yang diawasi itu adalah industri, tentu akan dilihat di mana letak industri ini sangat masif gitu ya. Maka pada saat ini baru ada beberapa kanwil ya, kantor wilayah. Kalau zaman saya dulu KPD, kantor perwakilan daerah, sekarang adalah kanwil. Yaitu pertama ada di Surabaya untuk Jawa Timur yang letaknya di Jalan Basuki Rahmat, itu meliputi wilayah kerjanya adalah Bali dan sampai kepada NTT gitu ya. Kemudian di Jogja ini baru kanwil baru seluruh Jawa Tengah itu menjadi coverage dari kanwil yang ada di Jogja. Kemudian ada di Lampung ya, kebetulan Lampung juga banyak saya kira, kalau masalah peternakan juga banyak. Itu ada kanwil Lampung. Kemudian ada di Makassar di tempatnya Ibu siapa tadi, Siti Nurani gitu ya. Nurani. Itu di gedung keuangan itu kantornya di sana, itu meliputi Indonesia bagian timur, itu menjadi coverage dari kanwil Makassar. Kemudian ada di Medan, seluruh Sumatera Utara termasuk Bangka Belitung itu coverage dari Batam. Medan itu ya. Sementara baru itu dan termasuk tentunya yang ada di pusat yaitu di DKI Jakarta. Jadi tidak semua kabupaten ada, sehingga kalau Bapak Ibu misalnya menemui atau ingin melakukan semacam apa ya, audiensi atau apapun, atau mungkin peternaknya yang didampingi kemudian butuh informasi terkait dengan hal ini, maka bisa mendatangi di kanwil-kanwil tersebut, baik langsung ataupun bisa melalui surat. Saya kira itu sangat aware KPPU terhadap hal itu. Baik, Bu Oni sudah bisa terjawab. Selanjutnya untuk Bapak Nur Solikin. Pak Nur Solikin. Karena kita dibatasi waktu Jumatan ya, 10.30 kita sudah selesai diskusi. Baik, yang pertama adalah tadi kebetulan ini terkait dengan sapi ya. Ya, apakah ya itulah Pak, pada prakteknya kita sangat maklum sekali bahwa perjanjian yang dibuat biasanya tidak sampai kepada perjanjian yang berbentuk tertulis. Kita sangat maklum itu, gitu ya. Ya, apalagi orang timur pasti saling percaya. Tas saja modelnya kayak hukum adat zaman dulu lah, pokoknya percaya, gitu ya, saling percaya. Saya bagi hasil, pokoknya nek manak sitok, kayak kamu, nek anu dan seterusnya semacam itu. Nah, barangkali kalau itu sudah meningkat menjadi suatu ya sudah mengarah peternaknya
banyak dan seterusnya sebaiknya ya, karena undang-undang sudah mewajibkan itu perjanjiannya harus berbentuk perjanjian yang bersifat tertulis karena lidah itu tidak bertulang Pak gitu ya, lidah tidak bertulang, mencari orang jujur itu amat sekarang jarang gitu, tapi mudah-mudahan kalau sepanjang masih fine-fine nyaman-nyaman Pak Nur Solikin dengan cara yang hanya model konsensus sepakat oke, deal, saling bisa dipercaya tidak ada masalah, tapi itu secara by hukum kekuatannya sama-sama kuat. Perjanjian itu secara hukum memang bisa lisan, bisa tertulis. Tetapi akan menjadi tidak kuat kalau itu timbul masalah, yaitu terkait proses pembuktian. Karena yang akan dijadikan bukti itu adalah yang sifatnya adalah tertulis. Apalagi ini terkait perjanjian, maka di situ adalah sifatnya adalah perkaranya adalah perdata. Pembuktian di dalam perdata itu pembuktiannya bersifat formil, yaitu berupa dokumen salah satunya. Beda dengan kasus pidana, pembuktiannya secara material. Oleh karena itu sebaiknya dilakukanlah perjanjian yang bersifat tertulis. Oke, sementara tidaklah pada sampai kepada misalnya akte notarial, cukuplah perjanjian di bawah tangan ya secara tertulis itu menjadi pegangan para kedua belah pihak. Prinsip di dalam perjanjian itu adalah kebebasan berkontrak, tetapi apa saja boleh diperjanjikan, termasuk tadi misalnya kapan harus panen dilakukan, itu harus disepakati. Ya, seperti yang dicontohkan Bu Siti Nurani tadi, ternyata itu enggak ditaati. Nah, kalau enggak ditaati kan rugi sebetulnya peternak. Belum saatnya panen, harus dipanen, ya harganya pasti jelek kan begitu. Kira-kira semacam itu. Pertama silakan Pak, boleh di perjanjian di bawah tangan saja, belum sampai kepada akte notarial, tidak perlu mendatangkan notaris. Tapi kalau itu sudah sampai kepada level yang cukup besar untuk bisa memberikan kepastian hukum, lebih baik dengan akte notarial. Ya memang mengeluarkan biaya. Saya kira kalau itu kemitraannya dengannya besar, pastilah itu tidak ada persoalan dengan biaya ke notaris. Saya kira itu. Ini penting. Tujuannya tadi itu untuk memberikan pelindungan. Ya, pelindungan. Itu karena luar biasa sekali harga satu sapi itu sudah seharga satu sepeda motor. Betul, ya. Kebetulan saya juga ternak sapi walaupun nggak banyak. Luar biasa Ibu Karmi, multitasking sekali. Ya. Oke, selanjutnya Ibu. Berikutnya, ya. Dengan apakah perlu lah ini mungkin Bu Niswatin, Bu Isa gitu ya, kita perlu nanti melakukan pendampingan. Saya enggak bisa ini, paling tidak saya hanya bisa di sini menceritakan apa sih kira-kira anatomi yang harus ada dalam perjanjian. Ya, ada kepalanya, kemudian ada para pihaknya siapa, kemudian isi yang paling penting adalah hak dan kewajibannya itu harus jelas. Harus ada keseimbangan di dalamnya. Itulah yang barangkali nanti ini perlu apa ya, pendampingan khusus untuk membuat perjanjian. Jadi harus kedua-duanya harus ketemu, apa sih Pak keinginan sampean, saya begini saya begitu, nah disepakati. Setelah disepakati baru itulah dituangkan ke dalam perjanjian. Walaupun sebetulnya di dalam, kalau nggak salah di lampiran PP itu sudah ada. Kira-kira kalau dalam inti plasma itu apa saja ya yang harus ada di dalam perjanjian? Nggak sulit kok itu. Nah, itu bisa dicontoh saja, di copy paste sepanjang itu disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, jadi barangkali nanti kita perlu ke Kediri. Iya, harus ya, Ibu. ketemu Pak Nur Solikin, kita dampingi buat perjanjian ya. Kita fasilitasi. Yes, gitu. Semoga Bu Karmi ada waktu untuk Insya Allah. kami. Baik, berikutnya Bu Siti Nuraini ya. Oke, Bapak Nur Solikin sudah terjawab pertanyaannya? Ya. Terima kasih Bu Niswatin dan Ibu pemateri. Mungkin ada beberapa nanti kalau saya diizinkan komunikasi baik ke Bu Niswatin atau Bu pemateri. Contoh saya punya draft konsensus dan ini yang kita sedikit terapkan. Walaupun tidak semuanya mau karena di Kediri ini wis to mosok gak percaya karo aku. Nah, itu yang menjadi kendala ya Bapak Nur Solikin. Karena adat wilayah timur seperti itu. Iya, oke. Nanti butuh proses Pak, itu butuh proses. Oke, nanti coba saya share ke Bu Niswatin kalau kontaknya masih ada. Silakan, monggo Bapak. Oke.
dibuka sangat lebar sekali. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Siti. Baik, ya tadi saya kira sudah sekilas saya singgung gitu ya. Nah itulah yang terjadi bahwa sebetulnya kalau memang dua-duanya sudah sepakat, kan inti dari sebuah perjanjian itu rasanya sepakat, ada konsensus di dalamnya, maka disitulah harus ada etikat baik. Good faith itu menjadi asas yang amat sangat penting di dalam perjanjian. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan etikat baik. Siapa yang harus punya etikat baik? Ya harus dua-duanya. Karena tadi prinsipnya saling membutuhkan, saling mempercaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, maka etikat baik itu harus ada di dalam rangka mewujudkan keempat prinsip tadi, baik itu oleh inti maupun oleh plasma. Nah, bagaimana kalau itu kemudian ternyata tidak dilaksanakan, artinya terjadilah apa yang disebut dengan one prestasi. Oleh karena itu pentingnya di sini misalnya waktu panen, harga, cara pemasaran, dan sebagainya, sebaiknya hal yang kecil-kecil pun itu dituangkan di dalam perjanjian. Karena itulah akan menjadi, lagi-lagi, menjadi konstitusi yang bisa dijadikan pegangan oleh kedua belah pihak. Apabila di dalam hal ini kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan, maka telah terjadi apa yang disebut dengan one prestasi. Kalau toh kemudian perjanjiannya itu dilaksanakan sesuai apa yang tertulis, tapi dalam pelaksananya tidak gitu ya, maka itu apa yang disebut tadi telah terjadi adanya penyalahgunaan posisi tawar yang tidak seimbang. Sehingga inilah pentingnya tadi kehadiran pemerintah melalui lembaga pengawas tadi, yaitu KPPU bisa masuk di dalamnya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan menemukan hal ini, saya yakin para peternak juga enggan untuk melakukan melapor, mengadu, dan sebagainya, maka tugas dari Bapak Ibu sekalian inilah untuk mendampingi mereka, ya, mendampingi mereka untuk bisa berkeluh kesah terkait dengan apa yang dilakukan ini. Baik, terkait mendampingi Ibu Sukarmi, ada titipan pertanyaan ini sebetulnya dari suami saya. Kebetulan di kemitraan, suami saya pegang wilayah timur, Lumajang, Jember, dan sekitarnya sampai Banyuwangi, ada kendala-kendala dari pihak inti juga pada pembeli dari ayam broiler tersebut, pembeli atau bakul yang telat melakukan pembayaran lebih dari 10 hari, padahal di perjanjian itu hanya 3 hari pembayaran untuk berapa tonase ayam broiler pada pihak inti. Untuk pendampingan apa yang bisa dilakukan oleh KPPU untuk kami para inti kemitraan untuk menghadapi intinya bakul-bakul yang seperti itu, padahal baik ambil ayam pun tidak ada jaminan, namun pembayaran pasti molor 10 hari, padahal perjanjiannya hanya 3 hari, Ibu. Oke, baik, kan karena ini adalah apa tadi itu ya, karena saling percayanya tadi gitu ya, agak sulit untuk melakukan ini ya, karena itu sifatnya adalah pembelian jual beli gitu ya, bukan beli putus ini Bu ya. Bu. Kan saya ambil dulu baru nanti bayar kan gitu ya. Betul. Intinya berhutang lah pada pihak perusahaan punya utang, pada punya utang. Nah, memang itulah itu salah satu problem di dalam kemitraan itu adalah pola pembayaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ketentuan yang ada, itu termasuk salah satu juga apa yang disebut juga dengan penyalahgunaan tadi itu. Ini kan sebetulnya pembelinya bakul besar atau kecil, Bu? Besar, ada juga kecil, Ibu. Nah, kalau itu pembelinya adalah besar, tentu kan akan merugikan peternak toh sebetulnya. Ya kan? Ini yang dirugikan juga inti juga karena ya, intinya karena itu nggak jalan kan ininya. Ya, perputaran uangnya nanti pembayaran ke peternak juga terhambat. Baik. Nah, itulah termasuk juga perilaku yang disebut tadi itu perilaku yang telah mencederai kemitraan juga. Walaupun bisa jadi kemitraannya itu tidak dibuat secara perjanjian yang bersifat tertulis. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana itu cara ini? Silakan Ibu bisa, ini karena Jawa Timur ya. Karena Jawa Timur, Ibu bisa mendatangi KPPU yang ada di Surabaya. Insya Allah nanti teman-teman akan di Jalan Basuki Rahmat, itu kepala kanwilnya Pak Dendi gitu ya. Silakan hadir ke sana, didiskusikan, barangkali dia punya karena punya kewajiban juga KPPU kewenangan yaitu melalui proses yang disebut dengan advokasi, yaitu pendampingan tadi. Ya,
Terima kasih banyak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Oni. Ibu Bu Niswa ada Siti. 3 penanya sepertinya, nggih. Iya, sudah. Yang Ya. selanjutnya Ibu Siti. Ibu Siti tentang Yang raise hand Bu Oke. Niswa ada 3, nggih. Ada Bapak Roy Reko, dipersilahkan. Bapak Roy. Oke, selanjutnya untuk Bu Nurulia Hidayah, dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk Bapak Afif Haryana, dipersilahkan. Bisa on kamera, Bapak? Baik. Ibu izin mau nanya. Dipersilahkan. Tadi telah disampaikan oleh penanya sebelumnya, kalau di risetnya Bu Oni tadi disebutkan kalau peternak kemitraan itu mereka baik-baik aja ya. Dan ternyata risetnya adalah di untuk mitra atau inti yang besar. Saya ingin tanya ini untuk kemitraan ini, apakah ada syarat-syarat bagi perusahaan intinya? Karena untuk perusahaan-perusahaan inti yang besar seperti Caron Pokpan yang diunggas ya, Caron Pokpan, terus Java Confit, Malindo, itu tentunya mereka akan berhati-hati ketika melakukan mitra karena mereka kan sudah IPO ya, publik, mereka perusahaan publik dan tentu laporan keuangannya akan ada laporannya secara lengkap. Tapi sekarang yang saya ingin tanyakan adalah peternak yang kecil, peternak mandiri besar lah istilahnya, atau peternak perusahaan inti besar itu seperti apa? Apakah dia itu juga peternak mandiri sebenarnya yang bermitra lagi atau bagaimana strukturnya, atau mungkin dia peternak integrator yang kecil? Saya ingin nanya terutama persyaratannya dari perusahaan-perusahaan yang dalam artian mungkin perusahaan menengah ya. Apakah ada syarat dari perusahaan intinya bukan plasmanya? Terima kasih. Bisa dijawab oleh Bu Sukarmi. Oke, langsung dijawab ya. Langsung monggo. Oke, baik Pak Afif ya. Kurang 10 menit. Oke, baik, terima kasih Pak Afif. Ini yang ditanyakan justru yang syarat-syaratnya untuk inti gitu ya. Saya hanya secara normatif ya, barangkali untuk melihat apakah itu besar atau kecil itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang UMKM, maka kalau besar itu kan hitungannya adalah aset dan omset. Ya, kalau aset dan omsetnya adalah melebihi dari 5 miliar, maka itu tergolong adalah besar. Kalau 5 miliar ke sini adalah menengah. Begitu Pak. Kalau di bawah itu 1 miliar ke bawah itu kategori kecil gitu ya. Kalau sudah misalnya disebut tadi Caron Pokpan, kemudian Java Confit, Malindo, kemudian Wonokoyo gitu. Itu sudah kategorinya adalah besar, tentunya sudah besar gitu ya. Ketika yang besar ini kemudian mau mencari plasmanya, karena tadi adalah tentu ya sangat berhati-hati, saya setuju karena ini tadi kan tidak sembarangan dia mencari mitra yang kemudian justru akan menghancurkan yang besar gitu. Karena prinsip dari kemitraan tadi dua-duanya harus maju begitu ya. Jadi mencari mitra ya memang benar-benar mitra itu yang bisa diajak bekerja sama gitu. Ya itu yang paling penting. Jangan sampai nanti itu yang perlu diwaspadai, mereka bermitra gitu ya. Oke, mengajaklah peternak yang kecil gitu. Tapi tujuannya tadi sebetulnya ingin ngambil. Ya, itu nanti tadi yang sudah sempat disinggung oleh Bu Siti Nurani. Diajak bermitra, tapi tujuannya ternyata dia menguasai. Lama-lama terambil, habis ini hilang. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Dan biasanya yang melakukan ini, ya, yang melakukan ini adalah yang besar. Ya, saya tidak menyebut perusahaannya gitu. Itu biasanya yang melakukan yang besar. Kemudian apakah sebetulnya yang besar itu, yang inti tadi itu otomatis dia juga mandiri, kan dia punya tadi dengan pola integrator itu sebetulnya dia juga peternak, tapi dia menggunakan badan usaha lain gitu ya, kan dia punya yang besarnya katakanlah Java Confit contoh ini, kemudian di bawah Java Confit kan dia punya peternak sebetulnya,
PT apa atau apa gitu. Dia punya sebetulnya itu. Makanya itu yang dikatakan dia adalah yang integrator tadi. Tapi beda tentunya dengan yang mandiri. Mandiri pun bisa jadi kalau itu apakah itu mandiri itu besar? Ya tadi itu tinggal melihat aja berapa aset dan omsetnya. Tinggal masukkan di ketentuan undang-undang. Kalau dia memenuhi kriteria 5M ke atas tadi, dia mandiri pun bisa dikategorikan dia besar. Sehingga kalau dia melakukan kemitraan, sama prinsipnya dengan yang dilakukan oleh Java Confit dan sebagainya, tetap harus melakukan satu pola kemitraan dengan memenuhi 4 prinsip yang ada tadi. Nah, kalau ada pelanggaran, sama akan dikenakan sanksi sebagaimana tadi diatur dalam ketentuan Undang-Undang 2028 Junto PP 17 tahun 2013. Itu Bu. Baik, Fatin sudah menjawab Pak Afif ya. Boleh nanya lagi Bu, kemudian saya ini adalah staf di Kementerian Perdagangan ya Bu, dan sering didemo oleh peternak-peternak yang notabene mereka itu adalah peternak mandiri. Ya. Saya ingin tanya nih, peternak mandiri itu kan ada yang besar ada yang kecil. Betul. Nah, peternak mandiri ini bisa bermitra juga? Seperti apakah peternak mandiri itu jangan-jangan dia adalah perusahaan inti, begitu saya mau nanya. Terima kasih. Oke. Kalau peternak mandiri apakah boleh bermitra? Pertanyaan itu kan pasti boleh nggih, Pak. Apakah kemudian ya tinggal dilihat pola yang dipakai apa. Kalau dia melalui pola inti plasma tadi, kalau dia memposisikan dirinya sebagai inti, maka dia punya kewajiban tadi melakukan pembinaan, pengembangan, dan sebagainya tadi. Sama dengan yang pola-pola yang dilakukan di dalam konteks pola kemitraan di dalam inti plasma. Apa yang harus dilakukan? Kewajibannya harus dilakukan inti dan apa kewajibannya harus dilakukan plasma. Saya kira sama, Pak. Bentuknya. Okay. Pak Afif sudah terjawab. Baik, ada pertanyaan untuk di kolom chat. Perlindungan peternak kecil, apakah ada jaminan adanya konversi harga saprona dan jual produksi yang disepakati pelaku usaha? Terima kasih. Oke, baik. Prinsipnya saya hanya bicara tuh ini kan harus ditanyakan kepada ini ya. Ini kan sudah masuk kepada pelaksanaan perjanjian ya. Nah, untuk menghindari adanya suatu bentuk itu tadi, salah satu fungsi dari perjanjian adalah menghindari adanya suatu konflik yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, kalau itu dianggap ini punya potensi akan menimbulkan suatu sengketa di kemudian hari, lebih baik itu dimasukkan di dalam perjanjian. Sepanjang itu, intinya gini, kalau perjanjian itu sepanjang kedua belah pihak menyepakati dan apa yang disepakati itu tidak bertentangan dengan aturan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan kepatutan, maka itu boleh dituangkan menjadi klausul di dalam perjanjian tersebut. Gitu, Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya boleh Bapak Roy Reko dipersilakan untuk bertanya. Raise hand. Oke. Jika tidak ada lagi pertanyaan, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini? Dipersilahkan raise hand atau menulis di kolom chat. Baik. Waktu menunjukkan waktu 10.27, tinggal 3 menit lagi. Jika tidak ada, oke. Pertanyaan yang dari Pak Bayu tadi belum dijawab, yang di chat tadi. Yang di chat pertama kan ada pertanyaan tadi. Sudah dijawab tadi dari Pak Bayu. Universitas Haloleo sudah dijawab oleh pemateri. Oh ya, makasih. Baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar, saya akan menyampaikan kesimpulan pada webinar siang hari ini, yaitu perlindungan hukum. Bentuk perlindungannya terdapat 2, yaitu yang pertama adalah preventif dengan menggunakan akta notarial, yang kedua adalah represif menggunakan pasal 22 Pemerintah nomor 44 tahun 1997 dan pasal 19, kemudian ada SK Menteri. Perlindungan hukum secara preventif terdiri dari penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan, penciptakan iklim yang kondusif, pembinaan kemitraan untuk meningkatkan kesetaraan,
Yang keempat adalah pengawasan kemitraan melalui KPPU. Yang kelima adalah BIMTEK oleh INTI. Yang terakhir adalah aspek pemasaran dan pembinaan untuk peternak. Baik, terima kasih. Diskusi pada siang hari ini sangat menarik. Terima kasih juga untuk pemateri Ibu Dr. Sukarmi. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian sertifikat permateri oleh Bapak Sekjen. Dipersilahkan secara simbolis, secara online. Jika monggo Bapak Sekjen, Bapak Muhammad Sugiharto PhD, memberikan secara simbolis terhadap ke Bu Sukarmi. Oke, terima kasih Mbak Dr. Nismatin dari Komda Jawa Timur. Kepada yang terhormat, narasumber yang luar biasa, saya mendengarkan dari awal sampai akhir, sangat membuka perspektif Bu Dr. Sukarmi, dengan nada suara yang sangat tones-nya sangat mantap gitu ya. Jadi knowledge yang diberikan penekanan dengan tones yang luar biasa menjadikan masuknya ilmu itu menjadi lebih mudah Bu Sukarmi ya. Jadi saya atas nama Ketua Umum Persepsi Prof. Budi Kuntoro menyampaikan sukacita dan terima kasih atas paparan Ibu memberikan tinjauan kemitraan dari norma-norma hukum. Satu hal yang mungkin jarang kita telah lebih dalam, karena memang kita tidak memiliki kualifikasi di dalam ilmu-ilmu hukum. Kehadiran Ibu, saya yakin, akan membuka tirai cakrawala kita memandang kemitraan tidak hanya pada aspek yang sangat konvensional, tapi kita kemudian melakukan lompatan-lompatan akademik yang lebih jauh. Kita sendiri ini mencoba untuk menjadi dosen peneliti di luar kampus, artinya di luar prodi peternakan. Kita kemudian sedikit bersinggungan dengan norma-norma hukum. Saya meyakini masukan dan paparan Ibu luar biasa dan menambah khasanah pengetahuan yang kami miliki. Saya yakin teman-teman persepsi akan memperlebar ilmu pengetahuan kemitraan dalam perspektif yang lainnya. Oleh karena itu, dengan simbolis, dengan rasa sukacita dan rasa syukur yang mendalam, kami atas nama Prof. Budi Kuntoro menghaturkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Dr. Sukarmi SH, Master Hukum, atas peran sertanya sebagai narasumber atau pemateri dalam webinar nasional perlindungan hukum bagi peternak melalui perjanjian kerjasama pada tanggal 4 Februari 2022 secara online ini. Sekali lagi Ibu Dr. Sukarmi, kami menghaturkan terima kasih. Seraya berdoa semoga Ibu dan keluarga selalu sehat walafiat. Demikian juga kepada saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat kita semua, anggota Persepsi Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu Dr. Niswatin. Terima kasih Bapak Sekjen. Saya kembalikan lagi ke MC pada siang hari ini, Bu Rosida. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Sugiharto dan terima kasih tentang Bu Sukarmi tentang ilmunya yang sangat membantu kami untuk memahami. Untuk sertifikat saya akan cek kembali nanti apakah segera bisa diakses atau tidak. Nih. Terima kasih untuk semua panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih Bu Azizah. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Ibu Sukarmi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Mas Hadi, terima kasih Mas Hadi, Prof Hadi.
Rawuh nggih, matur nuwun. Pak Sutrisno. Nggih, Pak Purnomo, Bu. Pak Purnomo. Panggilannya Pak Purnomo, Pak. Kokean itu kejawan. Ayo Mas Hadli, saya izin ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Halo, Bapak sekalian. Sabda. Punten nggih, apabila ada salah dan kurang. Sip, Sukses mantap. selalu Persepsi Komda Jatim, jaya luar biasa. Mantap. Bertemu selanjutnya, insya Allah. Ya, Mantap ya. ya terima kasih. Halo Pak Laude. Halo Pak Richard. Ya, baik. Nismatin, selamat ya. Selamat pada ini Persepsi Komda Jatim. Terima kasih. Saya akhiri dulu Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.